Kerajaan Singapura di Cirebon adalah entitas politik kuno yang jejaknya masih samar dalam ingatan kolektif masyarakat Indonesia. Namun sesungguhnya memegang peran penting dalam pembentukan cikal bakal Kesultanan Cirebon. Letaknya berada di Desa Mertasinga, bukan Lemah Wungkuk seperti yang kadang disebut dalam narasi populer. Daerah ini menjadi pusat kekuasaan dan pelabuhan penting di wilayah pesisir utara Jawa Barat, dengan akses langsung ke Laut Jawa. Berdasarkan tradisi lokal dan beberapa catatan lisan yang diwariskan turun-temurun, kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-12 dan mencapai puncaknya pada awal abad ke-15, sekitar tahun 1415. Tokoh utama dalam sejarah kerajaan ini adalah Ki Gedeng Jumajanjati, yang lebih dikenal sebagai Ki Gedeng Tapa. Ia merupakan penguasa pelabuhan Muara Jati, pelabuhan niaga utama di pesisir Cirebon. Disinilah cikal bakal peradaban pesisir Cirebon berkembang pesat, dengan aktivitas pelayaran dan perdagangan yang menghubungkan kerajaan-kerajaan di Nusantara dan Tiongkok. Bahkan, disebutkan bahwa terdapat mercusuar yang menjadi penanda arah pelayaran bagi para pedagang, termasuk yang datang bersama armada Laksamana Cheng Ho dari Tiongkok pada awal abad ke-15. Pelabuhan Muara Jati ini menjadi simpul penting dalam perdagangan rempah-rempah, kain, dan barang-barang dari Tiongkok, India, dan Timur Tengah. Aktivitas pelabuhan yang padat menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendakwah dan ulama, termasuk Syekh Kuro dan Syekh Nurjati, dua tokoh penting dalam penyebaran Islam di Jawa Barat. Dari titik inilah, Islam mulai menyebar secara lebih sistematis dan berpengaruh ke pedalaman Jawa Barat, menggantikan kepercayaan lama yang sebelumnya dianut oleh masyarakat setempat. Hubungan kerajaan Singapura dengan Pajajaran sangat erat, terutama melalui pernikahan politik antara Prabu Siliwangi dengan Nyi Subanglarang, putri dari Ki Gedeng Tapa. Prabu Siliwangi menikahi Nyi Subanglarang, putri Ki Gedeng Tapa sebagai bentuk aliansi antara kerajaan pedalaman Sunda dan kerajaan pesisir Singapura. Pernikahan ini tidak hanya memperkuat jaringan kekuasaan antara keduanya, tetapi juga membuka jalur bagi Islam masuk ke dalam lingkungan kerajaan Pajajaran secara lebih leluasa. Nyi Subanglarang sendiri dikenal sebagai perempuan Muslim yang taat dan menjadi simbol peralihan zaman di Tatar Sunda. Dari pernikahan ini lahirlah Pangeran Walangsungsang, yang kelak menjadi tokoh penting dalam pendirian Kesultanan Cirebon. Walangsungsang, bersama adiknya Rara Santang, mendapat didikan Islam dari kakeknya, Ki Gedeng Tapa, serta para ulama pelabuhan seperti Syekh Kuro dan Syekh Nurjati. Ki Gedeng Tapa dengan penuh kasih mendidik cucunya itu untuk menjadi pemimpin bijak, dan kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada Walangsungsang. Dalam catatan lisan Cirebon, Walangsungsang dikenal sebagai Cakrabuana, raja pertama Kesultanan Cirebon yang berpindah ke Lemah Wungkuk setelah era kerajaan Singapura berakhir. Pengaruh Prabu Siliwangi terhadap perkembangan awal Cirebon tetap besar. Meskipun ia seorang raja Sunda yang masih memegang teguh nilai-nilai Hindu-Buddha, ia menghormati keputusan anak-anaknya untuk memeluk Islam dan membangun pusat pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai baru. Dengan menjadi menantu Ki Gedeng Tapa dan ayah dari Walangsungsang, Prabu Siliwangi turut meletakkan fondasi silsilah Raja-Raja Cirebon, yang kelak dikenal melalui figur monumental Sunan Gunung Jati, cucu dari Nyi Subanglarang dan suaminya Prabu Siliwangi. Warisan kerajaan Singapura Cirebon hari ini masih bisa ditelusuri melalui situs-situs bersejarah di sekitar Mertasinga, Lawang Gede, dan Kompleks Pelabuhan Tua Muara Jati. Dalam beberapa tahun terakhir, telah banyak dilakukan kegiatan napak tilas, sarasehan budaya, dan upaya komunitas lokal untuk memperoleh pengakuan sejarah dari pemerintah. Sejumlah artefak dan struktur lama juga ditemukan di kawasan ini, memperkuat dugaan bahwa peradaban besar pernah berdiri megah di pesisir Cirebon. Masa keemasan kerajaan Singapura tidak berlangsung selamanya. Memasuki pertengahan abad ke-15, terutama setelah Ki Gedeng Tapa wafat, wilayah ini mengalami transformasi besar.
Perubahan ini ditandai dengan munculnya generasi baru yang membawa semangat dakwah Islam lebih terang, yakni Pangeran Cakrabuana dan adiknya Rara Santang. Keduanya, anak dari Prabu Siliwangi, dididik oleh para ulama terkemuka pelabuhan seperti Syekh Kuro dari Karawang dan Syekh Nurjati dari Gunung Jati. Perjalanan spiritual dan politik mereka inilah yang menandai perubahan kerajaan dari corak tradisional menuju kesultanan Islam. Pangeran Walangsungsang mendirikan pemerintahan baru di Lemah Wungkuk, dan dengan restu para ulama, ia membangun istana dan tata pemerintahan Islam yang menjadi fondasi awal Kesultanan Cirebon. Ia kemudian dikenal dengan gelar Sri Mangana atau Pangeran Cakrabuana. Pemerintahan ini tidak lagi berbasis hanya pada kekuasaan turun-temurun atau legitimasi kerajaan Sunda, tetapi berlandaskan syariat Islam dan nilai keadilan sosial. Adiknya, Rara Santang, yang kemudian dikenal sebagai Syarifah Mudaim, menikah dengan seorang bangsawan dari Timur Tengah dan melahirkan Syarif Hidayatullah, tokoh sentral yang dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati kelak menjadi penyebar Islam yang sangat dihormati, baik di wilayah pesisir maupun di pedalaman Jawa Barat dan Banten. Garis keturunan Sunan Gunung Jati dari Prabu Siliwangi dan dari Ki Gedeng Tapa melalui kakeknya, menunjukkan betapa erat keterhubungan antara Kerajaan Sunda Pajajaran dan Kerajaan Pesisir Singapura. Napak tilas peninggalan Kerajaan Singapura kini terus digalakkan oleh komunitas sejarah dan budaya. Situs-situs seperti Lawang Gede dan Kompleks Pemakaman Ki Gedeng Tapa dijadikan tempat ziarah dan sarasehan sejarah. Masyarakat Cirebon modern mulai menyadari pentingnya pelestarian identitas lokal dan akar sejarah yang pernah tersembunyi di balik bayang-bayang Kesultanan Cirebon. Penulisan sejarah Kerajaan Singapura bukan hanya tentang menambahkan satu entitas dalam daftar kerajaan Nusantara, tetapi juga tentang merekonstruksi asal-usul Cirebon secara utuh, dari desa pelabuhan di Mertasinga, dari cinta seorang raja dan ulama, dari dakwah yang damai dan warisan lintas generasi. Dari sinilah, kisah Cirebon sebagai kota wali, kota pesisir, dan kota budaya mengambil titik awal yang sesungguhnya.